Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami dari kelompok akan mempresentasikan tugas kami terkait materi Office Automation System. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Jason Cahyadi, Fabian Soerman, Kisha Ngantung, dan juga Puji Kalangi. Berikut merupakan agenda yang akan dibawakan oleh kelompok kami, yang tersusun dari 5W1H, yaitu what, who, where, when, why, dan juga how. Masuk ke agenda yang pertama, yaitu what. What is an Office Automation System? Office Automation System merupakan sistem yang melakukan penyebaran informasi di dalam maupun luar perusahaan atau perkantoran menggunakan elektronik. Pertanyaan selanjutnya terkait siapa? Who is involved in taking part in the Office Automation System? Dalam otomatisasi kantor terbagi atas 4 kategori pengguna. Yang pertama, manajer sebagai pengelola sumber daya perusahaan. Yang kedua, profesional sebagai ahli khusus. Dan ketiga, sekretaris yang akan mengatur dokumen. Dan juga pegawai administratif yang membantu sekretaris dalam menyusun dokumen. Selanjutnya, di mana lingkungan yang tepat untuk menerapkan Office Automation System? Seperti namanya, perkantoranlah yang membutuhkan lingkungan ekosistem yang bisa mendukung produktivitas kinerja yang harus efisien dan juga efektif. Selanjutnya adalah when. When did the Office Automation System first appear? Sistem ini pertama kali muncul ketika penggunaan komputer desktop di tahun 1970-an dan 1980-an, yang berkembang sampai sekarang yang menjadi kunci dalam revolusi industri. Pertanyaan selanjutnya adalah why do we need to implement the system? Berikut ini merupakan sebagian alasan mengapa sistem ini perlu untuk diimplementasikan. Pertama, efektivitas dan produktivitas dapat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Proses kerja dapat tersusun dengan prosedur yang lebih rapi dan memudahkan proses pekerjaan dengan hasil pekerjaan lebih cepat, lebih baik, dan juga optimal. Kedua, dapat terbangun pola kerja secara kolaboratif dan digital dalam perusahaan, di mana pemecahan masalah dapat dilakukan tanpa ada batasan waktu atau tempat. Dan terakhir, biaya operasional dapat lebih diminimalisir. Beberapa penelitian menunjukkan dengan adanya otomatisasi, maka pendapatan perusahaan dapat mengalami peningkatan dengan biaya yang lebih rendah. Pertanyaan terakhir adalah how. How can the Office Automation System work according to its components? Berikut ini merupakan beberapa komponen dalam sistem otomatisasi perkantoran. Yang pertama adalah hardware yang merupakan komponen fisik dari sistem komputer, dan kedua adalah software yang diperlukan untuk menjalankan hardware, brainware yaitu karyawan yang menjalankan aplikasi sistem, yang keempat adalah database yang adalah sistem pencatatan dengan menggunakan komputer untuk memelihara informasi, dan terakhir yaitu prosedur adalah langkah-langkah dan urutan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien bagi organisasi untuk melakukan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya, dengan adanya sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas berupa mampu untuk memastikan dengan jelas sumber daya yang dibutuhkan oleh perkantoran dan mempermudah penyebaran informasi. Saran, diperlukan evaluasi dan pengembangan terhadap sistem secara rutin untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perkantoran. Dan saran yang terakhir, diperlukan training terhadap pegawai sehingga sistem dapat dipergunakan dengan tepat. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang digunakan oleh kelompok dalam pembahasan ini. Sekian pembahasan kelompok terkait materi Office Automation System. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.